kitab Kejadian sampai pada kitab Maleakhi dalam perspektif iman Kristen disebut sebagai kitab Perjanjian Lama yang dikelompokkan dalam 5 bagian, sedangkan kalau dalam pandangan iman Yahudi atau Yudaisme disebut sebagai Tanakh yang merupakan singkatan dari Torah, Nevi'im, dan juga Ketuvim. Artinya mereka membagi. Jadi Pak Ustadz Yahya Waloni, masa hal seperti ini Anda tidak paham? Anda kan mengaku mantan rektor, harusnya pengetahuan dasar seperti ini ya Anda mengerti. Nah karena itu teman-teman, mari kita simak sama-sama ya apa yang disampaikannya dalam cuplikan video berikut ini. Ketiga agama besar di sana, dan sampai hari ini masih diyakini oleh orang Yahudi, nama agama mereka adalah Yudaisme. Kitab mereka bukan Taurat, kitab mereka adalah Talmud. Kita di Indonesia ini menganggap orang Yahudi kitabnya Taurat. Taurat dulu nenek moyang Yahudi. Perhatikan baik-baik, saya jelaskan ini. Jadi Taurat itu tidak diwariskan kepada anak cucu Israel karena meninggalnya Musa, sepeninggalnya Musa, Taurat itu raib. Tidak ada satupun ahli geologi yang mampu membuktikan, ahli bibliologi yang bisa membuktikan ini catatan Taurat asli. Karena dia memang tertulis di atas loh batu, bukan di kertas begini. Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya, dan sebenarnya bagi mahasiswa-mahasiswi teologi ini dipelajari ketika semester 1 atau semester 2 dalam mata kuliah pengantar Perjanjian Lama. Nah teman-teman sekalian, perlu saya ingatkan bahwa kitab Kejadian sampai pada kitab Maleakhi itu kalau dalam kitabnya orang Kristen disebut sebagai Perjanjian Lama, tetapi kalau dalam kitabnya orang Yahudi itu disebut sebagai Tanakh. Nah Tanakh itu adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, dan juga Ketuvim. Nah seperti yang teman-teman semua bisa perhatikan di screen, jadi untuk Perjanjian Lama versinya orang Yahudi atau dalam kitab Ibrani, kitab Kejadian sampai ke kitab Maleakhi itu dibagi menjadi 3 bagian, makanya disebut sebagai Tanakh. Nah ini teman-teman, pertama adalah Torah, kemudian yang kedua adalah Nevi'im, dan yang ketiga adalah Ketuvim. Nah berbeda dengan yang kita sebut Perjanjian Lama, dibagi atau dikelompokkan dalam beberapa bagian, kitab Taurat, kemudian kitab sejarah, kemudian syair, kemudian nabi-nabi besar, dan juga nabi-nabi kecil. Jadi kitabnya sama, dari kitab Kejadian sampai ke kitab Maleakhi itu adalah kitabnya orang Yahudi, sama seperti kita sekarang yang menyebutnya kitab Perjanjian Lama, tetapi yang membedakannya hanya satu saja, mengenai pengelompokan. Kalau orang Yahudi mengelompokkannya dalam 3 bagian, kalau di dalam iman Kristen dikelompokkan dalam 5 bagian. Itu saja. Nah tidak seperti yang disampaikan oleh Yahya Waloni. Kemudian apakah itu Talmud seperti yang tadi disampaikan oleh Yahya Waloni, bahwa yang menjadi kitab suci dari orang Yahudi atau agama Yudaisme ini adalah Talmud. Nah teman-teman, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen, di sini saya sengaja sertakan supaya belajarnya lebih gampang. Jadi Talmud itu secara sederhana adalah diartikan ajaran-ajaran lisan atau Torah yang diajarkan secara lisan. Jadi sederhananya itu begini teman-teman. Kalau kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan kitab Ulangan itu disebut sebagai Taurat tertulis, sedangkan Talmud ini adalah Taurat lisan yang disampaikan dari generasi ke generasi, khususnya dalam konteks Yahudi. Nah sebab itu, seperti yang kalian semua bisa lihat di screen, nah Talmud ini dibagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah Mishnah, yaitu Taurat lisan atau adat istiadat. Kemudian Gemara, yaitu tafsiran Taurat lisan itu. Nah teman-teman bisa perhatikan di bawah sini, Mishnah itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Mishnah, yang berarti adalah pengulangan. Artinya kan ada Talmud ini kan seperti yang saya sampaikan tadi adalah pengajaran lisan yang disampaikan turun-temurun. Nah pengajaran ini kemudian dicatat, dibukukan. Makanya di sini dikatakan Mishnah adalah catatan tulisan dari hukum lisan Taurat dari orang-orang Yahudi dari generasi ke generasi. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di screen ya. Nah, mengenai Mishnah yang terdapat dalam Talmud terdiri atas 6 bagian yang disebut sedarim, dalam bentuk jamaknya sedar atau sedar. Nah, teman-teman, ke-6 tatanan Mishnah ini dibagi dalam 6 bagian nih. Ini teman-teman bisa perhatikan. Ini ada Zeraim, ada Moed, ada Nasim, ada Nezikin, ada Kodasim, ada Tohorot. Zeraim ini dibagi lagi ke dalam beberapa sub,
kemudian Moed dibagi ke dalam beberapa sub, sampai ke Tohorot ini juga dibagi ke dalam beberapa sub. Tapi yang mau saya tekankan sebenarnya adalah apa yang baru saja dipresentasikan oleh Pak Yahya Waloni, yang merupakan ustadz ini, apalagi yang menyampaikannya ketika sedang berceramah dan mengatakan bahwa kitab sucinya orang Yahudi itu bukanlah Taurat, tetapi Talmud. Itu adalah pernyataan yang ngawur, yang asal bunyi. Ya, tapi mungkin saja juga ya bukan pernyataan asal bunyi, mungkin hanya inilah yang diketahui oleh beliau. Tapi teman-teman, yang pasti sekali lagi saya bilang ya, kitab sucinya orang Yahudi itu yang kalau dalam versinya kita orang Kristen menyebutnya Perjanjian Lama, kalau dalam konteks orang Yahudi menyebutnya sebagai Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, dan juga Ketuvim. Itu. Tapi kitabnya dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Maleakhi itu sama. Yang membedakannya hanya satu, yaitu mengenai pengelompokannya saja. Jadi Pak Yahya Waloni, apa yang baru Anda sampaikan itu, saya ucapkan terima kasih karena sekali lagi Anda telah mempresentasikan ketidakmengertian, ketidaktahuan Anda. Dan kalau misalnya kita membuat sebuah perbandingan ya, dengan mahasiswa-mahasiswi teologi yang masih semester 1 atau semester 2, mereka sudah tahu mengenai hal ini. Dan tadi teman-teman, ada satu argumentasi yang disampaikan oleh Yahya Waloni ini, bahwa tak ada satu ahli bibliologi yang bisa membuktikan bahwa ada naskah asli dari Taurat itu. Pak Yahya Waloni, kita buatlah, sebenarnya terlalu banyak ahli teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar ini, kalau untuk mahasiswa teologi itu biasanya salah satu buku yang dipakai ketika belajar pengantar Perjanjian Lama itu adalah Dennis Green. Penulisnya adalah Dennis Green, pengantar Perjanjian Lama. Teman-teman bisa mencarinya di internet dan bisa membelinya kalau berminat. Tetapi sebenarnya begini, saya mau pakai standar bernalar yang diterapkan oleh Yahya Waloni, bahwa tak ada satu ahli bibliologi yang bisa membuktikan tentang naskah asli dari Taurat itu. Nah, sekarang begini, kita terapkan yang standar tunggal ya Pak Yahya Waloni. Sekarang silakan juga berikan bukti kepada saya dan juga kepada orang Kristen yang menurut Anda, sebagaimana Anda sudah sampaikan, bahwa kitab Taurat itu sudah raib, sudah nggak ada. Mana buktinya? Kita terapkan standar tunggal nih, jangan standar ganda. Anda meminta kepada, atau Anda menyampaikan tadi, tak ada satu orang pun ahli bibliologi yang bisa menunjukkan keaslian atau naskah yang asli terkait dengan Taurat atau Torah. Sekarang tunjukkan ke saya bukti bahwa Torah itu telah lenyap, telah raib seperti Anda bilang. Anda harus punya bukti juga dong. Ya. Dan Anda ini kan pernah bilang ya, kalau Alkitabnya orang Kristen itu adalah... Sekali lagi nih saya sampaikan kepada Anda ya, kalau Anda menyampaikan pernyataan yang seperti itu, berarti Anda harus punya data sebagai pembanding. Artinya, Anda harus punya satu naskah yang menurut Anda adalah asli, lalu dari situ Anda membuat kesimpulan ini yang asli, maka yang punya Kristen. Selama Anda tidak punya naskah yang Anda sebut sebagai asli berdasarkan versinya Anda, pernyataan yang Anda sampaikan itu hanya mempresentasikan, menunjukkan satu hal tentang ketidakmengertian dan asal bunyinya Anda. Jadi sekian, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.